Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aksya, kembali lagi dalam program Freebell Video Pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem pelaporan keuangan. Sebagai seorang mahasiswa akuntansi dan sebagai seorang calon akuntan muda, tentunya kita tidak terlepas dari aktivitas yang namanya pencatatan, penjurnalan, dan pelaporan keuangan akuntansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton videonya sampai akhir ya. Sistem pelaporan akuntansi itu terdiri dari dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama itu ada jurnal umum. Untuk jurnal umum itu yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan waktu dan kejadian yang terdiri dari dua jalur, yaitu debit dan kredit, yang digunakan oleh semua jenis perusahaan. Yang kedua itu ada jurnal khusus. Untuk jurnal khusus sendiri itu jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis yang sering digunakan. Untuk jurnal khusus yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang itu dicatat dalam jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu merupakan buku catatan harian yang ditulis secara kronologis untuk dikelompokkan ke akun masing-masing. Pencatatan transaksi berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Pada tiap jurnal khusus sudah disediakan nama-nama akun yang akan didebet dan dikredit, lengkap dengan nomornya agar mudah dalam penggunaannya. Maka harus memahami terlebih dahulu jurnal standar yang melatar belakangi perancangan kolom dan jurnal khusus. Nah, pengetahuan dasar tentang nama akun yang terpengaruh oleh masing-masing transaksi cukup membantu untuk menggunakan formulir jurnal khusus. Nah, untuk jurnal khusus itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, terus ada jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir ada jurnal umum. Untuk masing-masing penjelasannya, yang pertama itu ada jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Misalnya, kita membeli barang dagangan atau pembelian perlengkapan dan peralatan. Kemudian untuk bentuk jurnal pembeliannya bisa kita simak. Nah, di dalam jurnal pembelian itu ada tanggalnya, ada nomor faktur, terus ada keterangan, ada referensi, terus ada kolom debit dan kredit, di mana kolom debit itu terdiri dari pembelian, terus ada serba-serbi, terus ada di kolom kredit itu ada akun yang namanya utang dagang. Kemudian kita masuk ke contoh soal jurnal pembelian pada tanggal, untuk transaksi satu dulu. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2012 didirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Agung Mulia. Nah, transaksi pembelian yang terjadi adalah, jadi ini kan PT Agung Mulia itu melakukan transaksi sebagai berikut, ada dua. Nah, untuk yang pertama itu kan pada tanggal 12 Juli 2012 dibeli barang dagangan dari PT Sumber Abadi sebesar 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor faktur 026. Nah, bisa kita lihat kita langsung masukkan saja ke jurnalnya. Bisa dilihat di gambar samping. Untuk yang transaksi tanggal 12 tadi, itu kan yang pertama kita tuliskan dulu nomor fakturnya, yaitu 026 dengan keterangan dari toko Sumber Abadi, dan untuk kolom debitnya itu sebesar 5 juta, dan untuk kolom kreditnya yaitu utang dagang sebesar 5 juta. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 30 Juli 2012 dibeli perlengkapan dari toko Jaya Makmur sebesar 2.500.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N/30 dengan nomor faktur 0163. Nah, kita langsung ke jurnalnya saja. Yang tadi kan tanggal 12, sekarang berarti tanggal 30. Kita tuliskan nomor fakturnya 0163. Kemudian untuk keterangannya itu ada toko Jaya Makmur,
Nah, kita lihat apa sih transaksinya. Transaksinya tadi kan beli perlengkapan ya. Untuk perlengkapan berarti dimasukkan ke kolom debit. Nilainya itu 2,5 juta. Kemudian untuk kolom kredit itu juga diutang dagang sebesar 2,5 juta. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan. Jadi untuk jurnal pengeluaran kas ini, semua transaksi yang bersifat kita itu menerima uang atau menerima kas. Nah, adapun transaksi-transaksi yang dapat dicatat pada jurnal pengeluaran kas itu ada 7. Yang pertama yaitu ada pembelian barang dagang secara tunai, kemudian ada pembelian barang lainnya seperti perlengkapan, peralatan, dan lain-lain secara tunai. Kemudian pembayaran beban-beban, pembayaran utang, pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau private, dan pengeluaran tunai lainnya. Intinya yang tunai dan ataupun pengambilan pribadi. Nah, untuk bentuk jurnal pengeluaran bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk nama-nama akun yang terdapat dalam kolom juga bisa kita lihat ada tanggal, terus nomor bukti, ada keterangan, kemudian juga terdapat kolom debit dan kredit, di mana kolom debit ini terdiri dari beberapa akun. Nah, untuk yang selalu ada itu kan utang dagang, kemudian pembelian, lain-lain. Lain-lain ini untuk kita memasukkan transaksi selain dari utang dagang dan pembelian. Kemudian untuk kolom kredit itu ada kas dan pembelian. Kita langsung saja masuk ke contoh transaksi jurnal pengeluaran. Kita langsung masuk ke transaksi yang pertama ya. Pada tanggal 2 Juli 2012 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 5.500.000 dengan nomor kwitansi 0234. Kita langsung ke jurnalnya. Bisa dilihat tanggal 2 dengan nomor bukti 0234, keterangan pembelian perlengkapan, kemudian akun yang didebit itu lain-lain, yaitu 5.500.000, kemudian akun yang masuk ke kredit yaitu kas sebesar 5.500.000. Kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Juli 2012 dibeli barang dagangan sebesar 10 juta dengan nomor kwitansi 0544. Kita buat jurnalnya langsung tanggal 25 0544. Keterangannya itu pembelian tunai. Untuk kolom yang didebit yaitu pembelian sebesar 10 juta. Kemudian yang dikredit juga kas, karena kita kan beli, jadi kita mengeluarkan kas. Kemudian untuk yang transaksi yang ketiga, pada tanggal 19 Juli 2012 dilunasi utang pada toko sumber abadi, yaitu pembelian pada 12 Juli yang lalu. Jadi pada transaksi 1 kan kita kan tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu kita melakukan transaksi. Jadi untuk tanggal 19 ini kita itu melunasi transaksi kita pada tanggal 12 ya. Nah, di sini kita masukkan keterangannya yaitu toko sumber abadi. Untuk kolom yang didebit itu sebesar 5 juta, kolom yang dikredit itu 4 juta di kas, kemudian pembelian di sebesar 1 juta. Mohon maaf, ini untuk tanggalnya mungkin nanti bisa disesuaikan. Untuk yang di jurnal itu kurang sesuai, jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan transaksi, contoh transaksi yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita bisa masuk ke jurnal penjualan atau sales journal. Nah, untuk jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan dan lain-lain. Jadi jurnal penjualan ini digunakan misal kita itu mau melakukan penjualan gitu. Nah, untuk bentuk jurnalnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Itu ada tanggal, nomor faktur, keterangan, kemudian ada syarat pembayaran dan jumlahnya. Kemudian untuk contoh soal jurnal penjualan, kita masuk ke transaksinya. Tanggal 1 Maret 2012 didirikan perusahaan dengan nama UD Prima Abadi. Transaksi penjualan yang terjadi adalah tanggal 5 Maret dijual barang dagangan kepada toko laris sebesar 3.780. Syarat pembayarannya
2/10 N/30. Nomor fakturnya 0152. Kita langsung buat jurnalnya. 5 Maret ya tadi, yaitu nomor faktur 0152, keterangannya tadi toko laris. Untuk syarat pembeliannya itu 2/10 N/30 dengan jumlah sebesar 3.780. Kita masuk ke transaksi yang kedua, tanggal 14 Maret. Dijual barang kepada toko Bengawan sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nomor faktur 0153. Kita buat jurnalnya langsung. Tanggal 14 0153 toko Bengawan, yaitu dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan jumlah 2 juta. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas, di mana transaksi penerimaan kas yang paling sering terjadi adalah penerimaan dari pelunasan piutang usaha. Nah, transaksi lain yang dapat menjadi sumber penerimaan kas adalah penerimaan dari utang, setoran, modal, pendapatan lain-lain, penjualan aktiva tetap, pengembalian kelebihan memberi uang muka kepada pegawai. Jika sumber penerimaan kas lain dari piutang usaha relatif jarang terjadi, maka penerimaan kas dari sumber-sumber tersebut dapat dicatat dalam kolom-kolom lain pada sesi kredit. Nah, untuk bentuk dari jurnal penerimaan kas bisa kita lihat pada gambar di samping. Itu ada kolom-kolomnya, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, dan kolom debit kredit. Nah, untuk contoh jurnal penerimaan kas itu di sini ada 2 transaksi ya. Yang pertama yaitu tanggal 6 Maret 2012 dijual barang dagangan tunai kepada PT Indah Jaya sebesar 2.500.000 dengan nomor kwitansi 012. Kita buat jurnalnya. Yang pertama kan tanggal 6 dengan nomor kwitansi 012. Nah, untuk keterangannya tadi kan penjualan tunai, jadi kita masukkan dalam kolom keterangannya itu penjualan tunai. Untuk kolom yang di debit itu kan kas sebesar 2.500.000. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tanggal 15 Maret PT Indah Jaya 12 Maret 2012 diterima uang atas pelunasan piutang dari toko laris. Nah, 15 Maret tadi ya, kwitansinya 013, keterangannya penjualan peralatan. Kolom yang di debit itu Rp 3.780.000. Untuk yang di debit sebelahnya lagi mendapat potongan penjualan 75% karena membayar sebelum jatuh tempo. Untuk yang di kredit itu sebesar 3.780.000 pada kolom piutang dan Rp 2.500.000 pada kolom penjualan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke jurnal umum, yaitu general journal. Nah, untuk jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Nah, jurnal umum ini mencatat semua transaksi, campur maksudnya gitu. Transaksi tersebut misalnya retur pembelian, retur penjualan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal koreksi, dan jurnal pembalik, pembelian, perlengkapan, atau peralatan yang tidak bisa dicatat dalam keempat jurnal khusus yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk bentuk jurnal umum itu lebih sederhana daripada keempat jurnal sebelum-sebelumnya, ya, karena bisa dilihat pada gambar di samping itu terdiri dari tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, dan kolom debit kredit. Untuk jurnal umumnya kita masuk ke transaksi saja. Yang pertama, pada tanggal 3 Oktober dikirim kembali barang yang dibeli dari PT Indah Kiat sebesar 200.000. Kita buat jurnal umumnya. PT Indah tadi ya, tanggal 3, keterangannya akun payable, di debit 200.000. Kemudian ada purchase return itu sebesar 200.000 di sisi kredit. Nah, kita ke transaksi berikutnya. Tanggal 16 Oktober diterima barang yang dijual kepada CV Dahlia sebesar 350.000. Untuk jurnalnya yaitu keterangannya sales return sebesar 350.000 di kolom debit, dan akun payable
sebesar 350 di sesi kredit. Seperti itu. Baik Sobat Aksya, mungkin cukup sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.